Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi athaba 'anal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi aujaba 'alaina bi fi'lil ma'mur wa tarkil mahzur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Saudaraku sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah, alhamdulillahirabbil alamin, untuk yang kesekian kalinya Allah berikan kehormatan kepada kita semuanya bisa hidup menjumpai bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu semua sudah tahu, bulan yang penuh pengampunan, syahrul maghfirah. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dikarenakan iman juga mencari pahala, maka dosa-dosanya yang terdahulu diampuni. Dan Ramadan itu dikenal dengan syahrul mubarak, bulan yang penuh kebarokahan. Banyak sekali kebaikan dan kemanfaatan, kasratul khair wal manafi'. Kenapa demikian? Karena semua amalan kebaikan dilipatkan oleh Allah. Fattaqu syahrul ramadan. Innal hasanata tudha'afu ma la tudha'afu fi ma siwahu wa kadzalikas sayyi'at. Takutlah pada bulan Ramadan, karena apa? Karena kebaikan-kebaikan dilipatkan oleh Allah tidak seperti selain bulan Ramadan, tidak seperti selain bulan Ramadan. Jadi kalau di selain bulan Ramadan itu dilipatkannya biasa 10, kalau di bulan Ramadan ini al hasanatu bi asyri amsalihha ila sab'i mi'ati dhi'fin ila masyaallah. Jadi satu kebaikan lipatannya itu 10 sampai 700 sampai sekehendak Allah. Luar biasa. Jadi syahrul mubarak, satu detiknya Ramadan itu sangat berarti. Nah, ingat saudaraku sekalian, di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Malam yang sangat istimewa. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Jadi Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, Lailatul Qadar. Yang Lailatul Qadar ini adalah sesuatu yang spesial yang Allah berikan kepada hambanya, khusus kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Oh, berarti sebelum Nabi Muhammad itu tidak ada Lailatul Qadar? Ya, betul, nggak ada, tidak ada. Jadi Lailatul Qadar ini memang hadiah yang sangat spesial dari Allah untuk kita, umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sampai terjadi kita menyia-nyiakan sesuatu yang sangat istimewa ini. Jadi beribadah di saat Lailatul Qadar turun itu nilainya lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Kenapa kok bisa Lailatul Qadar diberikan oleh Allah kepada umatnya Nabi Muhammad SAW? Jadi dalam sebuah riwayat dikisahkan suatu saat Rasulullah SAW itu sedang bercerita-cerita tentang ibadahnya orang-orang Bani Israel.
yang memiliki fisik kuat dan keimanan yang luar biasa. Beribadah kepada Allah, tidak pernah menentang Allah walaupun sekejap mata. La ya'sunallaha tarfata ain, tidak pernah menentang Allah walaupun sekejap mata. Siang ibadah, malam ibadah, non-stop saudaraku, luar biasa. 83 tahun, sangat lama. Makanya para sahabat yang mendengar itu sangat takjub. Wah, Masya Allah, luar biasa ya, hebat-hebat ya orang-orang Bani Israel. Ya, seperti Nabi Ayub alaihissalam, beliau seorang nabi, seorang rasul yang tidak kendor dalam melaksanakan ibadah dalam keadaan apapun, walaupun mendapatkan cobaan yang begitu berat. Ya, saya yakin Anda sudah tahu cerita tentang Nabi Ayub. Tidak mempengaruhi, luar biasa. Ya, selama lebih daripada 83 tahun. Ada juga Yusa bin Nun, Nabi Yusa, Hizkil bin Ajus, dan Bani Israel yang lainnya. Nah, ketika para sahabat mendengar cerita itu kemudian merasa takjub dan berharap mereka juga bisa melaksanakan, walaupun di dalam benak mereka fisik kami kayaknya nggak bisa gitu. Lalu Allah memerintahkan malaikat Jibril memberitahu kepada Nabi Muhammad bahwa Allah memberikan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW sesuatu yang lebih baik daripada yang diherankan oleh para sahabat itu. Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, Allah telah menurunkan sesuatu untuk kamu dan umatmu yang luar biasa, melebihi dari yang diherankan oleh sahabat-sahabatmu. Apa itu? Ya, Lailatul Qadar. Ini malam yang sangat spesial, saudaraku sekalian. Saking spesialnya, saking luar biasanya ini malam, sehingga jenderalnya malaikat, yaitu malaikat Jibril, beserta anak buahnya, seluruh malaikat turun ke Baitul Izzah, turun ke langit dunia, menyaksikan barokahnya Lailatul Qadar, mendoakan orang-orang yang taharau Lailatul Qadar dengan cara beritikaf di masjid, didoakan ampunan, didoakan keselamatan, luar biasa. Seluruh malaikat dipimpin oleh jenderalnya, itu malaikat Jibril. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Jadi mereka turun itu dengan membawa takdir-takdir yang akan terjadi untuk setahun ke depan, sekaligus mendoakan selamat. Dan memang Lailatul Qadar ini adalah malam yang selamat dari kejelekan, sekaligus malam yang selamat dari kejelekannya setan, dari upadaya setan. Pokoknya ini malam yang sangat luar biasa. Nah, hiya hatta matla'il fajr. Lailatul Qadar itu durasinya mulai dari matahari terbenam sampai subuh. Sampai subuh. Ya lumayan, satu malam full. Ya. Tapi ini adanya hanya satu malam saja dalam satu tahun, saudaraku. Dan adanya di dalam syahrul Ramadan, di dalam bulan Ramadan. Kalau kita hitung coba ya, matahari terbenam, katakanlah pukul 18 ya, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 1, 2, 3, 4 ya, karena jam 4 lewat nanti kan udah subuh itu. 10 jam, hanya 10 jam, 10 jam dalam waktu 1 tahun. Secara logika ya, masa iya kita nggak bisa menyiapkan segala hal untuk bisa fokus beribadah kepada Allah di 10 jam yang telah Allah sediakan untuk kita, yang itu nilainya luar biasa, melebihi 1000 bulan baiknya itu. Siapa di antara kita yang bisa beribadah seperti orang-orang Bani Israel yang tadi itu? Nggak menentang Allah sedikit pun, bukan hanya ibadah,
tapi nggak maksiat sedikit pun, walaupun hanya sekejap mata tuh nggak, selama 1000 bulan, 83 tahun. Siapa kira-kira? Saya rasa nggak ada. Saya rasa nggak ada. Jadi sangat disayangkan, saudaraku sekalian, kalau sampai yang hanya 1 malam itu ternyata lewat dari kehidupan kita. Nauzubillah min dzalik itu. Kalau dalam hadis Ibnu Majah itu, Nabi pernah bersabda tentang Lailatul Qadar ini, wala yuhramu khairaha ilal mahrum. Yang dihalang-halangi dari kebaikan Lailatul Qadar itu hanyalah orang yang memang ditakdirkan dihalang-halangi. Nauzubillah min dzalik. Jadi perlu ada usaha dari kita untuk mendapatkannya, untuk meraihnya, dan berdoa yang paling utama. Ya Allah, berikan saya rezeki berupa bisa ibadah dengan penuh semangat secara maksimal ketika Lailatul Qadar turun. Doa dengan tulus, benar-benar terjadi massive action dalam ibadah ketika saat Lailatul Qadar turun itu, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kata sahabat, iza dakhalal asyra ahya laila wa aiqaza alahu wa shaddal mizarah wa shadda mi'zaruhu. Hadis Muslim. Jadi ketika masuk di 10 malam yang akhir, berarti hari Ramadan yang ke-20, malamnya kan 21 itu. Nah, mulai dari malamnya itu, malam 21, Nabi menghidupkan malamnya, memboyong keluarganya, dibangunkan keluarganya, maksudnya diajak untuk begadang. Begadang apain? Beribadah kepada Allah, berburu Lailatul Qadar, menyingsingkan lengan baju. Benar-benar Nabi memaksimalkan usaha massive action di dalam ibadah kepada Allah, yang itu tidak Nabi kerjakan di malam-malam yang lain, di hari-hari sebelumnya tidak. Bahkan Rasulullah SAW mengejarnya itu dengan cara beriktikaf secara 24 jam setiap harinya, ya pagi, malam, pagi, siang, sore, malam. Bagi kita mungkin yang nggak bisa melaksanakan itikafnya itu juga di siang hari, paling tidak malamnya hanya 10 jam, saudaraku. Ya memang kita tidak tahu kapan persisnya Lailatul Qadar turun, karena Nabi sendiri mengejarnya di 10 malam. Jadi ceritanya ketika Nabi Muhammad SAW itu akan memberi kabar tentang kapan turunnya Lailatul Qadar, tanggal berapa, di malam keberapa, kok kebetulan ada 2 orang Islam yang sedang bertengkar di siang hari Ramadan. Akhirnya oleh Nabi dilerai, dinasehati. Nah, sebab kejadian itu Nabi jadi lupa, dibuat lupa oleh Allah, dilupakan. Wah, saya itu tadi sebenarnya keluar ini mau memberitahu tentang persisnya turun Lailatul Qadar, tapi karena kejadian ini saya jadi lupa. Tapi saya sangka baik pada Allah, dengan Allah membuat saya lupa tentang persis Lailatul Qadar, ini menjadi kebaikan buat umat saya. Dan betul menjadi kebaikan. Ternyata ada amalan yang namanya iktikaf di dalam rangka taharah Lailatul Qadar di 10 malam yang akhir. Bahkan ada sebagian riwayat yang menceritakan barang siapa yang iktikaf dalam rangka taharah Lailatul Qadar di 10 malam, maka pahalanya adalah kahajjaini wa umratain, seperti 2 kali haji dan 2 kali umroh. Jadi saudaraku sekalian, di 10 jam yang sangat istimewa ini, yang Allah berikan hanya 1 kali di dalam 1 tahun, yang belum tentu kita masih hidup di Ramadan yang akan datang, mari dibuat oleh kita harus kena gitu, harus kena. Bukan memastikan, bukan, kita nggak bisa memastikan, hanya kita berusaha dengan semaksimal mungkin dan meminta kepada Allah. Memaksa minta boleh, kita nggak bisa memastikan saya pasti dapat Lailatul Qadar, nggak bisa, nggak boleh juga. Tapi kita memohon dengan memaksa kepada Allah agar pada saat Lailatul Qadar turun, diturunkan oleh Allah, kita dalam keadaan maksimal beribadah di masjid, melaksanakan itikaf, ya, dengan cara kita praktekkan ketika masuk hari ke-20, malam ke-21, kita masuk masjid melaksanakan itikaf sampai subuh. Kenapa? Karena malaikat mendoakan kita, mendoakan selamat, mendoakan ampunan,
mendoakan kebarokahan sampai dibela-belain malaikat Jibril dan semua malaikat turun ke langit dunia hatta matla'il fajar sampai subuh. Jadi kita usaha untuk bisa meraihnya. Semoga Allah kabulkan, semoga Allah qadarkan kita dan keluarga bisa taharul Lailatul Qadar di setiap 10 malam yang akhir di bulan Ramadan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.